Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamia Sundari, NIM 4304002001117 dari IAIN Salatiga Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengamatan saya tentang perkembangan anak di usia 5 tahun. Latar belakang si A adalah seorang anak perempuan yang kini sudah berusia 5 tahun. Dia sudah bisa melakukan segala pekerjaan rumahnya dan kegiatan lainnya sendiri. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani, namun sayangnya ibu si A sudah meninggal dunia di usia si A 3 tahun. Si A adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Ayahnya tidak mampu merawat si bungsu. Sambil kerja, akhirnya ia menitipkan si A di sebuah panti asuhan di Ambarawa. Sesekali ayahnya datang untuk menjenguknya. Walaupun tinggal di panti, si A tidak menjadi manja dan bermalas-malasan karena banyak yang membantu. Dia tetap mengerjakan pekerjaannya sendiri, sesekali membantu teman-temannya yang lain. Dia bisa makan sendiri, mandi sendiri, terkadang mencuci baju sendiri, membantu membersihkan panti, dan lain sebagainya. Dari kasus si A, kita mendapat teori kemandirian anak. Kemandirian anak di usia dini merupakan bagian dari perkembangan yang diharapkan terjadi dalam rangka menuju kedewasaan. Kemandirian anak merupakan suatu kemampuan untuk berpikir, merasakan, serta melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri sesuai dengan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hafik Hertz, perkembangan menuju kemandirian dan kebebasan pribadi secara normal berkembang hingga pada saat seseorang telah mencapai kebebasan secara emosional, finansial, dan intelektual. Kemandirian, seperti halnya kondisi psikologis yang lain, dapat berkembang baik jika diberi kesempatan untuk berkembang melalui latihan secara terus-menerus. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian menurut Harlock tahun 1990 ialah pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yakni pengasuhan otoritatif, yaitu pengasuhan ekstra ketat atau overprotective. Yang kedua, pengasuhan otoriter, pengasuhan yang menuntut anak untuk menuruti kemauan orang tuanya. Dan pengasuhan permisif, pengasuhan yang dimana orang tua dapat terlibat atau tidak terlibat dalam pengasuhan anak. Yang kedua adalah jenis kelamin, dan yang ketiga adalah urutan posisi anak. Dari kasus si A, kemandirian dalam perspektif Islam, yaitu pendidikan dalam Islam mengajarkan untuk mendidik anak secara mandiri dengan cara mengatur anak secara jarak jauh. Islam tidak bermaksud memporak-porandakan jiwa anak dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan Islam dalam mengontrol perilaku anak supaya tidak terbawa arus yang menyimpang dan supaya membentuk kepribadian yang tidak terombang-ambing, karena pada akhirnya masing-masing individu akan dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya di dunia ini. Adapun surat-surat yang membicarakan tentang kemandirian itu ada dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 38 dan Quran surat Al-Mu'minun ayat 62, dan yang terakhir adalah Quran surat Al-Isra ayat 84, yang artinya, yang berkata, katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut kemampuannya sendiri, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang benar jalannya. Melalui kasus si A, saya dapat menyimpulkan bahwa kemandirian boleh ditanamkan pada anak sejak dini, namun tetap diberi kasih sayang yang cukup sesuai dengan usianya. Sekian dari saya dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.